and I can see it's my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baik, tak perlu banyak basa-basi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tekan tombol like. Jika tidak, ya masa sih kalian tidak suka dengan video ini. Bercanda ya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, oke? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal uji kom ya, atau uji kompetensi, khususnya jaringan TKJ ya, atau teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini saya akan mengambil judul tugas atau judul soalnya, yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN ya, atau Wide Area Network ya. Nah, di sini ada skenario-nya atau alur ceritanya seperti apa. Nah, kita singkat saja. Dalam kegiatan ini kalian itu bertindak sebagai network system administrator ya. Ini kemudian tugas Anda itu merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet ya, hotspot dengan pengaturan bandwidthnya, web proxy, dan firewall ya. Nah, kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol ya, seperti itu. Nah, untuk soal-soalnya seperti ini ya, ada 17 soal. Ya, mungkin nanti kita akan belajar secara berurutan atau mungkin ada yang diacak juga ya, sesederhana mungkin lah. Saya akan bahas caranya sesederhana mungkin supaya mudah dipahami dan tidak terlalu berbelat-belit ya, seperti itu ya. Oke, di sini saya akan membuat video part 1 ya. Tentunya ini tidak akan semua saya bahas. Ini part 1 saya akan bahas sampai mungkin sampai ini ya. Nah, poin 8 ini yaitu membuat firewall ya, agar IP 192.168.10.2 ini dan sampai ya, maksudnya sampai 192.168.10.50 tidak dapat ping ya, atau tes jaringan ke router kita ya, seperti itu. Kita blok intinya ya, ini bisa terhubung namun kita blok saja supaya tidak dapat ping ke router kita, seperti itu. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu router ya, tentunya router, kemudian kabel UTP ya, itu berbentuk atau bertipe strike ya, kemudian PC-nya, dan tentunya ini aplikasi Winbox ya. Nah, di aplikasi Winbox ini tampilan defaultnya seperti ini. Dan kalau misalkan router Mikrotik kalian masih default, nah ini ya, ada MAC address ya, ada IP address, ada identity, version, port, dan uptime ya, atau waktu yang atau uptime ini merupakan berapa lama sih kita udah menggunakan atau mengaktifkan Mikrotik tersebut ya. Kemudian MAC address ini merupakan alamat atau bisa disebut nama dari router kita ya. Jadi cirinya itu ini MAC address. Kemudian IP address ya, tentunya IP addressnya masih default yaitu 0.0.0.0 ya. Kemudian identitinya atau namanya itu masih default Mikrotik. Oke, langkah pertama ada dua cara, kita bisa masuk melalui MAC address ataupun juga IP-nya. Tapi saya sarankan kalian klik MAC address-nya ya. Kemudian connect. Di sini login. Ini tampilan kedua dari Winbox ya. Dan tentunya ini sudah banyak tools ya yang telah disediakan oleh Winbox ini. Oke, langkah pertama kita akan menamakan dulu atau menamai dulu router kita ya. Kita masuk ke sistem ya, sistem, kemudian kita ke identity ya. Nah, kalau asalnya itu Mikrotik, kita ubah saja dengan nama kita supaya tidak tertukar dengan orang lain dan tidak bisa diacak-acak oleh orang lain. Kita kasih nama, saya kasih nama yaitu unlimited ya, unlimited, kemudian apply ya, atau apply atau apply atau apa ya, oke. Kemudian ke sistem lagi ya, kemudian ke password ya. Password ini mencegah untuk terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti Mikrotik itu diacak-acak oleh orang lain ya, atau oleh orang yang tidak dikenal, seperti itu. Kalau misalkan masih baru, kita langsung saja ke new password. Kalau misalkan kita sudah ubah atau kita dulu sempat membuat password untuk Mikrotik kita ke old password dulu atau masukkan dulu password yang dulu. Kalau baru, kita masuk aja ke new password ya. Kita
kita kasih saja 1 sampai 5, 1 2 3 4 5, kemudian tab 1 2 3 4 5, konfirmasi password ya, kemudian change. Nah seperti itu. Kemudian kita exit, kita tes dulu, kemudian kita refresh ya. Nah identity sudah berubah. Kemudian kita klik, kalau misalkan kita langsung connect ini nggak bakal masuk ya. Nah karena kita harus menggunakan password yang kita setting tadi ya. Passwordnya itu 1 sampai 5, 1 2 3 4 5, dan enter. Nah muncul lagi seperti ini. Oke, langkah pertama kita harus mengkonekkan dulu router kita pada internet ya. Soal ini lihat ya. Oke, soal pertama yaitu DNS ya. Nah DNS ini sesuai dengan yang diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider ya. Kemudian nomor kedua yaitu NTP nya, yes ya. Kemudian web proxy-nya dengan cache administrator, yaitu nama kita sendiri atau nama pesertanya @sekolah.sch.id ya. Nah jaringan internet itu IP address, nah sesuai yang diberikan oleh ISP ya. Kemudian gateway juga sama ya. Jadi intinya untuk yang pertama ini atau setting Ethernet pertama ini masih DHCP ya, atau masih otomatis lah, kita tidak setting IP-nya sendiri, kita diberikan IP oleh ISP itu. Oke, masuk lagi ke Winbox supaya berurutan, karena untuk soal ini tidak berurutan ya, kita harus bolak-balik, jadi saya urutkan saja. Pertama kita setting dulu IP address ya, sesuai dengan yang diberikan oleh ISP ya. Ke Winbox pertama kita ke IP lagi, baru kali ini ya, ke IP. Nah di IP ini kita ke DHCP client dulu, kita minta IP ya, kita request IP dulu ke servernya atau ke ISP nya ya, kita add ya. Nah ini kita ubah menjadi Ethernet 1, kemudian apply dan oke. Nah kalau searching ini masih mencari ya, kalau searching terus itu berarti tidak ada sumbernya. Kalau bound itu sudah ada sumbernya ya. Kemudian kita close lagi, IP lagi di kolom IP, masih di tools IP. Setelah itu kita berurutan ke DNS ya. Nah DNS kita tinggal centang ya, allow remote request ya, kemudian apply dan oke. Oke, setelah itu kita ke IP lagi, kita ke firewall, ke NAT ya, NAT, kemudian add di action kita ubah menjadi masquerade, kemudian ke general. Nah out interface nya kita ubah menjadi Ethernet 1 ya, karena kita ngambil sumber internetnya itu di Ethernet 1 dan oke. Kita close lagi, kita ke IP lagi, kemudian ke roots. Nah di roots ini kita pengambilan gateway ya, kita masih menggunakan sistem ISP ya, jadi masih otomatis lah gitu. Kita klik Ethernet 1 lagi, kemudian apply dan oke. Disable ya, disable ya. Nah di sini setelah ini sudah terhubung ke internet, kita cek ya ke new terminal. Di sini new terminal kita coba ping, boleh google.com. Nah ini sudah koneksi internet ya, sudah terkoneksi internet. Routernya sudah terkoneksi internet, namun PC kita masih belum terkoneksi internet ya. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Oke ini sudah, kemudian kita lanjut lagi ke web proxy ya, karena berurutan biar cepat juga. Web proxy, kemudian di sini enable web masternya kita ganti menjadi apa tadi soalnya, yaitu nama peserta @sekolah.sch.id ya, kita ubah misalkan unlimited add ya sekolah.sch.id ya, seperti itu. Kemudian ya tinggal apply. Oke. Selanjutnya karena kita sudah mengerjakan ini ya, 1 sampai 5 itu sudah ya, gampang sekali. Kemudian kita ke nomor 6 yaitu setting jaringan lokal. Berarti PC kita harus terhubung internet. Maksudnya gini, PC kita harus terhubung dengan internet. Kita setting di sini. Ya, kalau tadi Ethernet 1 itu untuk sumber internet, nah Ethernet 2 itu untuk menyalurkan internet seperti itu ya, atau jaringan lokalnya. Ini contohnya aja PC kita aja ya. Oke, pertama-tama kita ke IP ya, masih ke IP, kita berurutan lagi ke address. Nah di sini kita add ya, kita
addressnya yang dipinta oleh soal itu berapa, yaitu 192.168.10.1/25 ya. Dan kita copy, kita taruh di sini. Nah, untuk /25 ini ya ke verify-nya ya, atau IDR-nya masalah. Oke, kita copy, sudah di copy, kita apply. Oh, jangan dulu di apply, kita ubah dulu ini menjadi address 2. Apply, oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita pergi lagi ke DHCP server ya. Nah, di sini soalnya yang ke-7 yaitu DHCP pool sebanyak 99 klien ya. Kita ke DHCP setup. Ini ubah menjadi address 1, next, kemudian next lagi. Nah, di sini kita hitung ya. Harus mencakup 99 klien, berarti 2 ini ditambah 99 kurangi 1 berarti 100. Nah, seperti itu 100. Kemudian kita next lagi, next, kemudian oke. Selanjutnya apa? Nah, ini yang terakhir yaitu buat firewall agar IP dari 192.168.10.2 sampai 192.168.10.50 ini tidak dapat ping ke router. Nah, ini masih belum terhubung, kita hubungkan dulu dengan internet ya, dengan routernya. Kita ke adapter options ya. Di sini ada net, kita klik, kemudian properties version 4. Nah, di sini kita isi yaitu 192.168.10. Ini 10 ya, titik 10 titik misalkan kita supaya bisa ping dulu ke router, yaitu misalkan titik 3 saja. Dan tab di sininya karena tadi verify 25 berarti 128 ya. Kalau kalian yang masih belum paham tentang verify, saya akan cantumkan link misalkan IP address ya. Dan tab gateway-nya pasang IP tadi ya, yang di address itu 192.168.10.1 ya. Ininya bisa diisi 8 dan lagi 8 4. Kemudian oke. Kemudian kita oke lagi, kemudian close. Kita tunggu ya. Nah, connected ya, connect ya. Ini internet akses ya. Kalau tadi sebelum kita masukkan IP ini masih belum connect ya. Kita coba dulu ke Google aja ya. Kita coba ke Google. YouTube ya, cepat saja YouTube biar langsung tes jaringannya ya. Oke, sip, connect internet ya, dan kita close. Kita masuk lagi ke Winbox karena kita akan melakukan soal atau kita akan mengerjakan soal terakhir, yaitu membatasi IP ya, supaya tidak dapat ping ke router kita. Nah, sebelum itu kita tes dulu di sini CMD ya, yaitu 192. Ping dulu ya, ping kasih 192.168.10.1 ya, TTL ya. Otomatis ini terhubung, dapat ping ke router ya. Kemudian kita setting. Pertama kita ke firewall, filter rules, kemudian add ya. Di sini kita bisa saja langsung drop, kemudian ke general ya. Ini kita masuk ke output, kemudian ini searchnya IP routernya yaitu 192.168.100 titik 10 maaf titik 1 ya. Kemudian ini IP yang akan kita dropnya yaitu di sini. Nanti menjadi 2. Maaf, itu berapa di sini? Iya, 2 sampai 50 ya. Coba 2 sampai 50. Kemudian di sini protokolnya CP boleh.
CMP ya, terhubung jadi CMP. Kemudian di sini sudah cukup, dan play dan oke ya. Kita tes karena IP kita itu 10.3 ya kalau nggak salah. Lupa pingnya ya, ping. Nah, terblok ya, seperti ini. Ini tidak bisa koneksi ke internetnya, kok ke internet ke routernya ya, tidak bisa terkoneksi ke routernya. Kalau kita di nonaktifkan ini, caranya seperti ini saja, kita nonaktifkan. Ini kita nonaktifkan, dan enter TTL ya. Kalau kita aktifkan saja, itu ya. Oke, mungkin sampai di sini ya, karena mungkin terlalu panjang juga kalau misalkan kita lanjutkan semua. Nanti juga saya akan buat ringkasan ya mengenai semuanya. Jadi untuk kali ini kita membuat part per part saja ya. Ini baru sampai 8. Sukses ya. Kita tandai dulu. Nah, baru sampai sini ya. Oke, mungkin di video selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 9 sampai 17 ya. Oke. Mungkin sampai di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.